adik-adik wartawan enggan meliput berita-berita yang berkualitas, Iya. yang memerlukan pendalaman. Iya. Mereka yang straight news aja lah. Iya. Padahal jangan lupa berita-berita yang reporting seperti ini Iya. punya konsumen pembaca yang tidak terhitung dan sangat menarik. Iya, betul. Ada variatif pemberitaan kita, Iya. tidak hanya straight. Kira-kira bagaimana Pak? Soal ini? Itu pertanyaan menarik. Orang seperti saya, ini kalau hitungannya kalau tidak salah, saya masuk generasi Z. Generasi X. Y. Generasi Y, orang-orang seusia saya, itu tipenya lebih terfokus. Senang pada kedalaman, dan seterusnya. Generasi sekarang yang jadi pekerja media, itu rata-rata generasi Z, dan ada sebagian generasi alfa atau generasi milenial, katakanlah seperti itu. Mereka ini, salah satu ciri utamanya ini, mudah terdisrupsi. Disrupsi maksudnya apa? Kayak gampang teralihkan. Jadi ketika dia fokus untuk menulis satu berita, fokus, tiba-tiba ada posting di WhatsApp atau posting baru di Instagram, kayaknya itu enak dikejar lah. Ini cukup. Karena yang kembali tadi saya bilang, ini sebenarnya kita sedang melawan media sosial yang gemar memberikan hal-hal baru, mengalihkan perhatian kita pada hal-hal baru. Padahal sebenarnya kalau kita fokus konsisten pada isu itu, kita bisa lebih dalam dan kita bisa lebih punya kemanfaatan pada publik. Contoh sederhana seperti ini. Nauzubillah, saya kasih contoh lagi itu kecelakaan yang terjadi di Bombana, perjalanan mahasiswa Unalu ke Bombana. Kenapa beritanya berhenti pada peristiwa itu? Titik. Kenapa? Padahal bisa dikejar, misalnya area itu sudah berapa kali terjadi kecelakaan? Apa sudah perlu polisi lalu lintas yang khusus menjaga area itu? Apa sudah perlu sebuah pelang besar atau sebuah rambu yang menunjukkan batas kecepatan maksimal dipasang? Itu kan bagian-bagian yang harusnya bisa menjadi follow up pemberitaan untuk sebuah peliputan yang tuntas tentang sebuah peristiwa. Tapi kalau hanya berhenti pada peristiwanya, terus kontribusi kita pada kepentingan publik di mana? Gitu. Padahal ini bisa kita mainkan dan terus mainkan, dan sebenarnya kalau mau jujur, kita justru banyak bahan yang bisa didalami, banyak bahan yang bisa didalami. Jadi satu peristiwa A ini bisa menjadi peristiwa liputan A1, liputan A2, liputan A3, bahkan kalau kita mau lebih mendalam, ini bisa jadi feature A4 misalnya dengan lebih rame. Jadi satu peristiwa ini kalau kita bicara manajemen produksi, kita bisa turunkan menjadi banyak item-item produksi, dan ini bagian dari jualan kita juga, gitu. Ketimbang kita asik mengikuti isu terbaru dari media sosial, tidak salah, boleh. Cuma pilih mana yang paling punya kemanfaatan publik, dan ketika kita follow up, dia bisa menghasilkan produk-produk, diversifikasi produk yang lebih bagus. Karena itu juga akan kembali ke kita benefitnya. Gitu. Ya. Mudah-mudahan cukup membantu. Maaf kalau misalnya ada kekurangan. Mungkin sebagai closing statement saya ingin katakan bahwa satu, kerja media, khususnya kerja jurnalisme merupakan kerja yang mulia, dilindungi oleh undang-undang, dilindungi oleh konstitusi, dan bagian dari cara kita mencerdaskan bangsa. Itu tidak bisa dipungkiri. Yang kedua, tantangan teknologi tidak akan berhenti pada satu titik saja. Teknologi itu terus berdinamika. Teman-teman, apalagi yang bergerak di bidang jurnalisme, bergerak di bidang media, mesti terus mengamati perkembangan dinamika teknologi dan terus mengupgrade diri untuk bisa beradaptasi. Karena jika tidak, kita akan jauh tertinggal dengan apa yang telah dicapai oleh kompetitor kita misalnya, atau
khususnya yang tadi kita bahas, media sosial. Karena jika demikian, kita tidak akan pernah bisa memberikan sebuah peliputan yang berkualitas, yang mencerahkan, yang bisa memberi banyak kemanfaatan bagi publik. Mungkin itu closing statement saya. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti menghadap kemana kasihan? Kesini. Sini.